Perkenalkan, nama saya Ramlani SPD. Saat ini saya mengajar pada SMP Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Saat ini juga saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 pada LPTK Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini juga saya sedang melakukan uji kinerja pada SMP Negeri 1 Bandar dengan topik pengolahan bahan pangan serealia menjadi produk olahan pangan setengah jadi. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ya, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yang semangat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, terhadap bangsa kita, maka dari itu semuanya berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Berdiri menghadap ke depan seperti biasa. Ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang beriman. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan kembali. Oke, baik untuk anak ibu semua. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kita, ya, terlebih dahulu kita ada kesepakatan kelas seperti biasa. Ya, terlebih dahulu kita merapikan tempat duduk yang bagus dan rapi. Ini sudah kesepakatan kita, ya. Kemudian selain itu apa lagi? Menjaga kebersihan. Apa lagi, Kak? Disiplin. Hari ini sudah disiplin? Sudah. Oke. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Jadi apabila ada anak kami yang tidak disiplin dan tidak menjaga ketertiban kelas, maka seperti biasa sudah kita sepakati, kita adakan sanksi bagi yang melanggar. Setuju?
Oke. Kita absen sambil mempersiapkan kelompoknya. Ada Bu. Alwi Sinha. Ada Bu. Baik, hari ini kita belajar apa? Ya, prakarya dengan topik pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi produk olahan pengolahan bahan pangan serealia menjadi produk olahan pangan setengah jadi. Apakah gambar ini sama dengan pertemuan kita yang lalu di serealia? Sama. Ya. Nah, ada gambar apa saja? Beras, gandum, jagung, kemudian sebelum Ibu menanyakan, terlebih dahulu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini berlangsung, maka diharapkan anak Ibu semua yang pertama tujuannya adalah mampu menjelaskan pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Yang ketiga, kalian mampu merancang pembuatan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia. Baik, tadi Ibu akan menanyakan, ya, ada 3 pertanyaan. Tahukah kalian apa itu serealia? Apa? Adalah jenis tumbuhan berwarna tanaman tadi-tadi yang umumnya ada dibudidayakan untuk menghasilkan kulit-kulit bagi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau padi. Iya, betul sekali ya. Tanaman atau tumbuhan yang berupa bijian yang menjadi sumber kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, oke, bagus sekali jawabannya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, bisakah serealia ini kita buat menjadi pengolahan bahan pangan setengah jadi? Bisa. Seperti apa? Ada yang tahu contohnya? Mungkin ada yang sudah pernah lihat di lingkungan sekitar. Berbentuk, ya. Apalagi mie. Apalagi banyak ya, mihun atau sejenis mie, tepung-tepungan, ya kan? Nah, itu merupakan olahan bahan pangan setengah jadi. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Sebelum kalian isi LKPD-nya, kita saksikan dulu sebuah video berikut ini. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menyebutkan pengertian bahan pangan setengah jadi. Kemudian tujuannya kedua adalah kalian dapat menyebutkan keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Kemudian tujuan ketiga adalah kalian mampu memahami jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi. Dan tujuan terakhir adalah kalian dapat mengidentifikasi teknik pengolahan, tahapan pengolahan, dan juga penyajian bahan pangan setengah jadi. Anak-anak, olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Nah, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah menjadi bahan baku yang
yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan dan dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor, tentu saja karena aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Tentu saja bahan pangan setengah jadi dari kacang-kacangan, umbi maupun serealia akan jauh lebih tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Bagaimana kita lanjutkan dengan contoh jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Yang pertama, bahan serealia beras. Ada beberapa contoh yang telah Bu Diana berikan. Yang pertama adalah rengginang. Yang kedua adalah kerupuk gendar atau di beberapa daerah sering disebut sebagai kerupuk kuning. Dan juga ada tepung beras. Berikut adalah contoh pengolahan bahan setengah jadi berbahan jagung. Yang pertama adalah tepung maizena, kemudian ada jagung pipil yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan popcorn, dan yang terakhir adalah beras jagung yang biasanya kita kenal untuk bahan pembuatan sego mangkok. Itu dia video kita saksikan mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi. Nah, jadi kita membahas tidak semua, masing-masing per kelompok mendapatkan satu amplop untuk menyusun gambar yang akan kalian bahas. Ya, di sini ada jenis-jenisnya. Nanti susun materinya sesuai dengan jenis gambar yang kalian dapat. Maju, 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 maju,
Oke, ini ada video yang kedua, silakan dilihat tentang jenis olahan pangan setengah jadi. Jadi, kolek sebagai panduan untuk lembar kedua. Lengkapi ininya. Bahan pangan serealia ini dari kacang-kacangan menjadi makanan siap saji. Sekarang produk pangan setengah jadi. Apa itu olahan pangan setengah jadi? Akan biasanya yang pertama ada pengertian olahan pangan atau produk pangan setengah jadi. Nah, kita pengolahan dulu ya, kita ulang dulu. Pengolahan adalah proses mengubah bahan pangan atau mentah menjadi makanan atau olahan pangan setengah jadi dengan menggunakan metode atau teknik-teknik tertentu. Nah, sekarang ada olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku dengan proses pengawetan, baik pengawatan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi atau biologis menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Kemudian Ibu akan jelaskan beberapa keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, yaitu yang pertama itu dapat menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Boleh dicek lagi jawabannya ya, apakah sudah sesuai? Yang kedua, itu dapat Dicek lagi jawabannya. dan sebagai komoditas ekspor, berarti bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu aman dalam distribusi atau pengiriman dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat uangan dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang terakhir, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Karena tadi olahan pangan setengah jadi itu melalui namanya proses pengawatan. Kemudian ada jenis-jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi.
Tujuan pertama ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Kemudian yang kedua ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan indi. Yang ketiga jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Nah, gue akan jelaskan yang pertama, itu ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Kalian sudah mempelajari di bab 1, ada apa saja bahan serealia. Itu ada beras, ada jagung, ada gandum, ada sorghum, ada ketan, ya. Nah, di sini ibu ambil contoh, kalian lihat gambarnya. Di sini ada beras, ya, kemudian diolah menjadi rengginang mentah, lalu diolah lagi menjadi rengginang langsung makan. Nah, di sini yang pertama itu gambar beras itu merupakan bahan pangan, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu olahan pangan setengah jadi. Dia sudah diolah tapi masih perlu pengolahan lagi atau belum siap konsumsi. Nah, yang terakhir itu makanan siap konsumsi, sudah diolah lagi dan bisa langsung dimakan, ya, atau makanan siap konsumsi. Dari bahan pangan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi yang bilang mentah kira-kira pengolahannya dengan cara apa? Ya, di sini berarti dengan cara pengeringan, yaitu dijemur. Setelah dikeringkan, tidak bisa digunakan, itu harus diolah lagi, yaitu menjadi Bagaimana caranya? dengan cara digoreng, ya, atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Sudah paham sampai sini, ya? Jadi olahan pangan setengah jadi dia sudah diolah, tetapi tidak bisa dimakan secara langsung. Kalau mau dimakan itu perlu pengolahan kembali, ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada beras, olahan pangan setengah jadi ada kerupuk bundar, ada tepung beras, ada bihun, ada beras instan. Kemudian ada jagung, itu jagung pipil, beras jagung, tepung jagung atau disebut dengan maizena. Kemudian ada gandum, itu bisa dibuat olahan setengah jadinya yaitu pasta, tepung gandum atau terigu, dan mie. Kemudian ada sorghum, beras sorghum, tepung sorghum. Nah, ini semuanya meskipun sudah diolah tapi tidak bisa dikonsumsi secara langsung, namanya olahan pangan setengah jadi. Sudah paham, ya? Yang kedua, ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan indi. Kalian juga sudah belajar di bab 1, ada bahan indi ada apa saja? Ada ubi jalar, ada singkong, ada talas, ada kentang. Nah, di sini ibu ambil contoh yang kentang, ya, bahan baku. Nah, dengan cara apa teh? Ini contohnya, ya. Olahan makanan itu ada moist heat dan pangan setengah jadi dengan bahan serealia, indi, dan kacang-kacangan. Sekarang kita lanjutkan ke teknik pengolahan atau pengawetan bahan pangan, ya. Berbeda dengan yang waktu pengolahan makanan. Teknik pengolahan makanan itu ada moist heat dan dry heat cooking, ya. Ada steaming, ada deep frying, ada shallow frying, banyak. Itu teknik pengolahan bahan makanan. Nah, sekarang ada teknik pengawetan bahan pangan. Itu dikelompokkan menjadi 3, jangan tertukar, ya. Teknik pengolahan ada moist heat, ada dry heat cooking. Kalau teknik pengawetan bahan pangan itu dikelompokkan menjadi 3. Ada pengawetan secara fisik, ada pengawetan secara biologis atau mikrobiologi, sama, ya. Kemudian yang ketiga ada pengawetan secara kimiawi. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas yang pertama saja, ya, pengawetan secara fisik. Nanti untuk pengawatan yang kedua dan ketiga itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya setelah PTS. Yang pertama itu ada pengawatan secara fisik. Nah, pengawatan secara fisik dikelompokkan lagi menjadi 3. Itu ada pengawatan dengan suhu rendah atau disebut juga dengan pendinginan. Yang kedua, pengawatan dengan suhu tinggi atau pemanasan. Yang ketiga, ada pengawatan dengan pengeringan. Nah, ini dibagi lagi, ya. Yang pengawatan dengan suhu rendah atau pendinginan itu ada 3, yaitu ada pendinginan tertulis, kemudian pembukaan freezing, dan pembukaan cepat quick freezing. Yang kedua itu ada pemanasan. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua ada pasteurisasi, dan yang ketiga ada blanching. Nah, yang terakhir itu ada pengawatan dengan pengeringan. Itu ada 2 cara, yaitu menggunakan alat pengering atau artificial dryer dan menggunakan penjemuran atau sun drying. Nah, nanti untuk penjelasannya kita akan melaksanakan tanya jawab.
Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan materi olahan pangan setengah jadi kalian paham. Nanti insya Allah minggu depan. Oke, sudah siap? Sudah dicek jawabannya? Sudah sesuaikah? Oke, baik. Sambil mengerjakan, mungkin anak ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, klik dan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan lah. Oke. Apa manfaat serealia dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang menyimak video pasti bisa jawab. Ayo. Beras sebagai bahan Nasi, iya, pokok pangan seperti nasi, ya kan? Ada apa lagi? Iya, kerupuk. Kerupuk juga adalah sebagai kebutuhan pokok karena berasal dari beras. Jadi kerupuk itu sebenarnya banyak macam dan ragamnya, tapi di sini kita ambil yang berasal dari serealia seperti apa? Iya, ada kerupuk jendar. Ada apa lagi? Ada rengginang. Ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu olahan bahan pangan setengah jadi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi manfaatnya apa? Ini dijadikan sebagai produk olahan pangan setengah jadi agar kapan kita waktu menggunakan ataupun membutuhkan bahan pangannya, kita tidak perlu mengolah lagi. Ya, kita sudah memiliki bahan bakunya, tinggal kita mengolah menjadi makanan siap konsumsi. Jadi jelas nak ya, itu adalah manfaat yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, apabila sudah siap, capek nggak? Enggak? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Jadi untuk menumbuhkan semangat kita, ayo kita relax sebentar. Ya, silakan berdiri semuanya. Ayo silakan berdiri semuanya. Ayo kak yang di sini sebelah sini berdiri. Ya, kita akan relax sejenak. Ya, jadi semua menghadap kemari kak, jangan membelakangi guru. Oke. Nah, jadi sebagai nilai kita hari ini kita akan mengadakan tepuk. Tahu tepuk? Apa? Oke, tepuk itu harus dilakukan dua tangan. Kalau sebelah tangan? Tepuk apa? Kalau sebelah tangan kita tepuk temannya. Oh, maaf adanya nyamuk. Ya. Padahal niat kita hanya memukul teman, sebagai alasan ada nyamuk. Baik, untuk itu kita mulai. Kalau ibu katakan tepuk 1, ya, dia tetap di depan dada. Tepuk 2, dia ke kanan 2 kali. Tepuk 3, maka 3 kali di sebelah kiri. Oke, kita hitung 1 sampai 3, tepukannya cuma sampai 3. Oke? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ibu berharap melalui les ini kita kembali fresh. Oke? Baik, kelompok yang mana yang mau maju duluan presentasi, silakan. Silakan. Yang lain sambil menyimak ya, yang lain sambil menyimak dan memberi pertanyaan. Silakan Kak. Waktu presentasi Ibu berikan hanya 5 menit satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas dengan nama ketua kelompok yaitu Rayhan Akbar. Nama anggota Ibu ini Hanifah Safira Anissa adalah Mitra Wirada
industri pengolahan manusia dan tanaman. Ciri fisik berwarna, berbentuk kulit dan berwarna putih dan merah. Teknik pengolahan ada pengeringan, penyaringan, penggilingan, penggorengan, penggilingan, dan fisik. Yang keras suaranya. Bahan yang digunakan masyarakat garam, gula, air, tepung tapioka, ketumbar, tarai, dan bawang putih. Alat yang digunakan adalah bulatan, baskom, piring, sendok. Langkah-langkah cara pembuatan. Yang pertama, haluskan nasi lalu tambahkan bumbu halus, garam, dan gula. Masukkan adonan ke dalam plastik lalu putihkan menjadi stick. Simpan adonan yang sudah tipis di atas nampan lalu jemur hingga kering. Berjanjian atau memakan. Kemudian yang sudah digoreng dapat disajikan pada gelas atau bendera. Dan kemudian juga bisa dikemas menggunakan plastik yang sudah direkatkan menggunakan sedotan. Ungkapan perasaan atau komentar saya setelah melakukan bagian dengan melakukan rekaman dengan menjadi dari bahan pangan sebaiknya itu senang dan kami lebih memahami cara pembuatan olahan sederhana dan sambil cara pembuatan dan cara Ada yang mau bertanya? Ya, silakan ditanya. apa yang terjadi jika serealia tidak ada? Oke, apa yang terjadi jika serealia tidak ada? Kita bisa mendapatkan serealia dengan bahan-bahan yang lebih bisa ditemukan seperti India, seperti Belanda, ada ubi jalar, ada tawas, dan lain sebagainya. Oke, baik, Ibu tambahkan ya jawabannya. Apabila tidak ada lagi serealia di daerah kita, maka bisa kita menggantinya dengan umbi-umbian seperti ubi jalar yang disebutkan kawannya tadi. Kemudian bisa juga kacang-kacangan seperti kacang hijau, ya kan, kacang kedelai yang sangat banyak manfaatnya. Karena kacang kedelai ini selain bisa diolah menjadi bahan pangan setengah jadi seperti tempe, bisa juga seperti tahu, ya kan, bisa juga sebagai susu kedelai. Maka itu yang alternatif untuk mendapatkan bahan pokok sebagai pengganti dari serealia. Oke, tepuk tangan untuk yang bertanya dan yang menampilkan hal ini. Silakan Ibu. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kelompok lagi kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan karena jenisnya berbeda, mereka bacakan ya. Kami dari kelompok jagung yang beranggota Nabila, Nazira, Inayatul Husna, Nurul Ramadhani, dan Safira Yolanda. Pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi. Olahan bahan pangan setengah jadi atau produk bahan primer adalah pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan serealia: 1. Jagung. Produk pangan setengah jadi seperti jagung kikil, beras jagung, tepung jagung, jagung instan, serta emping jagung. Manfaatnya sebagai sumber energi dan menghemat waktu saat pengolahan serta menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Fisik, bentuk, dan warnanya: daunnya berwarna hijau dan diselimuti oleh rambut jagung dan memiliki butir berwarna kuning serta ada tongkolnya. Teknik pengolahan: dikeringkan atau dijemur atau direbus dengan suhu rendah.
Dan kami memilih gambar nomor 2 yaitu tepung beras putih. Nama produk olahan yaitu tepung beras. Bahan yang kami gunakan adalah beras, putih, dan air. Alat yang digunakan dalam pembuatan ini adalah spatula, baskom, wajan, kompor, lilin, plastik, timbangan, blender, dan ayakan. Langkah-langkah cara pembuatan. Pertama, cuci beras lalu rendam menggunakan air selama kurang lebih 6 jam. Kemudian ditiriskan lalu ditender hingga halus. Kemudian air lalu didiamkan hingga dingin lalu dikemas. Kemudian atau pengemasan, masukkan tepung ke dalam plastik kemas lalu ditimbang kemudian direkatkan dengan menggunakan lilin. Pengemasan ini bermanfaat untuk melindungi produk tersebut dari bakteri dan kuman. Ungkapan penasaran. Dari pembahasan ini kami mengalami pengertian jenis dan teknik pengolahan bahan pangan sehari-hari dari pengolahan pangan sehari-hari. Baik, ada yang mau ditanyakan? Soal lain ya, silakan. Apa manfaat dari mengkonsumsi bahan pangan sehari-hari? Oke. Manfaatnya bisa menambah energi dan menjadi bahan utama untuk menggantikan karbohidrat di dalam tubuh. Oke, yang lain? Ada yang bantu jawab? Ayo. Apa manfaatnya bagi tubuh? Ada? Oke, kalau tidak, nah jadi manfaatnya itu banyak ya sebagai kebutuhan pokok. Ini dapat menambah energi karena setiap kita beraktivitas pasti akan mengeluarkan sebuah energi. Maka dari itu kita akan harus mengkonsumsi kebutuhan pokok tersebut. Nah, walaupun sebenarnya olahan pangan setengah jadi ini kebanyakan kita gunakan hanya sebagai makanan selingan seperti kue, bukan pada dasarnya olahan produk pangan pokok seperti nasi, ya kan? Nah, jadi ini juga akan ada kandungan zat vitamin, tentunya akan mengolah sebagai kandungan energi bagi tubuh. Nah, selain itu juga ada kandungan zat gula ataupun glukosanya, ya. Ini juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Tentu kalau perlu diingat ya, kalau glukosanya tinggi kita mengkonsumsi, kemudian banyak setelah itu mengkonsumsi makanan yang manis, maka glukosa dalam tubuh kita akan meningkat. Maka ini akan menjadi efek buruk pada tubuh kita. Maka dari itu sewajarnya sesuai dengan kebutuhan yang kita konsumsi. Jadi paham ya? Oke. Baik, yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup ya, penampilannya sangat bagus sekali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang bisa membacakan kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, silakan. Kami lebih memahami cara pembuatan menjadi dan memahami cara pembuatan teknik cara membuat kerupuk dendar. Kami membuat kerupuk dendar dengan kondisi saya kerupuk dendar kali ini lebih baik dari hasilnya. Dan kami juga lebih interaktif dan aktif dalam bekerjasama dengan pada sama dalam pembelajaran. Baik, bagus sekali jawabannya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenisnya apa saja olahan pangan setengah jadi? Silakan. Ya. Oke. Ya. Jagung, ya, bagus sekali ada beberapa menyebutkan, berarti sudah ingat ya, sudah paham. Nah, maka dari itu minggu depan bawa alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan praktek kalian. Ada dengar? Jadi minggu depan kita akan memperagakan praktik. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai jumpa minggu depan. Selamat menjalankan praktek. Jangan lupa bawa alat dan
tahan minggu depan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.